Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi ke channel saya, Sofia Norma. Hari ini adalah hari saya harus balik lagi ke Bogor setelah mudik 10-11 hari di rumah mama. Jadi ini sudah saya prepare packing semalam, sudah masukin barang juga semalam. Jadi pagi subuh sudah selesai sarapan, kita udah siapkan semua. Kita langsung pamit aja karena takutnya kena arus balik ya, kena macet. Daripada macet lagi seperti pas berangkat, kita putuskan untuk pulang tanggal 29 April. Dan ini kebetulan ada saudara-saudara sudah ada di rumah juga buat pamitan. Alhamdulillah, semoga perjalanannya lancar dan tentunya akan sangat merindukan, terutama mama ya. Ya, saatnya pamitan, kita harus menahan air mata, kemudian tetap saling mendoakan. Ya. Assalamualaikum. Atanay. Alhamdulillah, liburan kemarin kita benar-benar cuma quality time di rumah, nggak banyak keluar jalan-jalan ke tempat wisata karena tahu sendiri ya, Kota Malang itu kalau lagi liburan, masya Allah, subhanallah, macet gitu ya, penuh. Jadi kita cuma mungkin makan, bertemu sahabat, gitu aja sih teman-teman, cuma keliling-keliling jalan gitu, nggak ke tempat wisata destinasi tertentu. Jadi ini kita langsung cabut aja pulang. Biasanya kalau kita mudik atau arus balik seperti ini kita sudah membawa bekal, tetapi kalau tidak bawa bekal kita sudah mempunyai planning yang kita persiapkan. Kita akan beli makan di rest area pertama, kemudian kita isi bensin dan istirahat, ke toilet, kemudian kita bawa bekal nanti untuk dimakan di siang harinya. Biasanya ketika siang hari kita tidak lagi beli makanan untuk dipesan di rest area tertentu, jadi kita langsung makan bekal itu. Biasanya kita di mobil atau turun mencari kursi. Jadi kita juga sudah prediksikan atau planningkan bahwa kita akan sholat jam berapa, kita akan dijamak gitu ya. Kemudian kita akan perkirakan juga sampai di Kota Bogor itu maghrib atau isya-nya kita jamak atau tidak dan lain-lain. Jadi alhamdulillah karena sudah beberapa kali pulang pergi ke Malang, jadi sudah ada beberapa pengalaman. Yang intinya itu adalah kita harus prepare juga bekal untuk mempersiapkan diri jika terjadi kemacetan yang tidak diduga, sehingga kita nggak bisa beli makanan teman-teman. Jadi itu yang harus kita prediksi. Dan juga tentunya persiapan juga untuk cemilan-cemilan ya di dalam mobil, kalau untuk mengganjal ketika lapar gitu teman-teman. Dan biasanya kalau kita mau lebih detail lagi, kita prediksikan ada rest area itu yang memang jaraknya jauh teman-teman. Jadi rest area 1 dan rest area berikutnya itu bisa sampai 100 km. Jadi itu kalau kita kebelet, nah itu agak-agak menyakitkan ya, karena kan kita harus menahan ya. Nah oleh karenanya teman-teman juga harus lihat tuh di Google gitu ya, rest area sekian, kemudian rest area berikutnya itu di kilometer berapa. Kalau memang jauh kita harus berhenti teman-teman untuk istirahat ataupun isi bensin misalnya, atau untuk ke toilet. Seperti itu kalau pengalaman saya. Kalau biaya yang dihabiskan selama mudik dari Kota Bogor ke Malang waktu tempo hari itu, kalau nggak salah biaya tol itu 900, yang sebelumnya itu 700-an tuh naik kayaknya teman-teman. Terus kemudian bensin itu nggak terlalu banyak, tergantung kita pakai bensin dan mobil apa gitu. Kalau mobilnya itu ada sistem ekonomis gitu ya, jadi kalau dengan gas tertentu stabil dia akan lebih irit gitu. Nah itu mungkin nggak habis banyak, kalau nggak salah cuma habis sekitar 600.000 sampai 700.000 teman-teman untuk bensinnya. Jadi kalau memang punya kendaraan memang lebih berhemat kalau kita naik kendaraan daripada kita naik
pesawat, kereta seperti itu, karena kan biayanya kalau kita naik angkutan umum pasti lebih mahal. Nah, ini saya mampir ke ATM dulu. Itu tadi juga termasuk dari sebuah prepare kalau kita butuh uang cash di perjalanan ya teman-teman ya. Jadi kita juga harus memikirkan itu. Memang mudik itu kita biasanya memang perlu biaya. Nah, anak-anak saya kan gede dan tinggi ya, jadi sebenarnya mobil isi 2 seat seperti apa ini, cuma kecil seperti ini tuh buat mereka itu kurang gitu. Tetapi biasanya mereka akali ya dengan bawa bantal ini, jadi nyaman. Dan di tengah itu kita tidak taruh banyak barang sehingga kaki mereka tidak terganggu. Nah, ini area Kota Malang pagi hari ketika saya berangkat masih sepi teman-teman. Dan menurut informasi kabarnya setelah saya mudik ini siang harinya, sore harinya itu macet di mana-mana. Karena memang kan 29, 30, tanggal 1 itu libur gitu. Jadi masih banyak orang yang ingin datang ke Malang di hari-hari akhir tersebut, teman-teman. Alhamdulillahnya saya sudah pulang ke Bogor lagi. Jadi tidak mengalami kemacetan di mana-mana di Kota Malang. Kenapa kok Kota Malang itu sekarang macet? Karena memang teman-teman untuk kuliner, destinasi dan mahasiswa itu banyak di sini tuh, universitas banyak gitu, baik swasta maupun negeri. Jadi memang rame dari pendatang sebenarnya. Misalnya orang yang dulu kuliah di Malang atau punya rumah di Malang, mereka akan kangen kembali untuk berwisata ke sini membawa misalnya keluarganya, anak istri gitu. Makanya teman-teman, Malang itu sekarang seperti kota besar padahal kotanya nggak terlalu besar gitu, makanya sering macet. Apalagi untuk properti di Kota Malang itu ya Allah, harganya teman-teman mahal gitu. Kalau saya banding-bandingkan ya di Kota Bogor gini, kok harganya hampir sama ya gitu dengan Kota Malang. Kalaupun ada selisih itu sedikit teman-teman. Jadi memang destinasi wisata, kemudian banyak universitas. Jadi untuk properti di sini cepat banget naik juga. Teman-teman, perjalanan kali ini saya melalui tol, dimulai dari tol Singosari nanti menuju Surabaya biasanya, terus Mojokerto gitu ya teman-teman, terus ikut aja sampai ke Semarang, arah Semarang. Nanti dari Semarang terus ikut petunjuk aja. Nah, buat yang belum pernah, memang pengalaman mudik itu yang paling menyenangkan itu biasanya kita berhenti di rest area yang lucu-lucu ya. Jadi rest areanya itu bagus, terus rest areanya itu unik gitu teman-teman. Jadi sekarang kan banyak ya rest area yang bagus-bagus kayak gitu. Tapi kalau udah sering, biasanya kita tidak berhenti jika tidak ada keperluan. Jadi memang benar-benar kita berhenti atas dasar kita memang mau istirahat, beli bensin ataupun makan. Alhamdulillahnya selama perjalanan nggak terlalu panas, cenderung ke arah mendung, gerimis, hujan seperti ini ya teman-teman. Jadi saya sangat sekali bersyukur bahwa perjalanannya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kemudahan, tidak mengalami macet yang terlalu lama dan sampai dengan selamat. Itu yang paling penting teman-teman. Apa yang bisa kita ambil hikmah dari selalu perjalanan ketika pulang ke Malang itu yaitu kita itu tidak akan pernah bisa bertengkar dengan satu orang tua, anak, saudara, tetangga, sahabat. Sebenarnya kenapa? Karena itu adalah circle kita sepanjang hidup kita. Jadi itu adalah sebuah hal yang tidak mungkin teman-teman. Yang harus kita lakukan adalah ketika punya konflik dengan salah satu, maka kita harus berusaha untuk meminta maaf atau memaafkan gitu. Karena gimana pun kita akan bertemu kembali dengan saudara, orang tua, anak, tetangga, teman dan lain-lain. Makanya teman-teman, kita usahakan tidak memiliki konflik dengan siapapun.
Salah satu caranya adalah membuka hati seluas samudra, melapangkan hati juga untuk kita memaafkan. Gitu ya teman-teman, namanya orang hidup kan tidak sempurna, kita manusia biasa yang kadang punya kesal, punya rasa jengkel gitu ya teman-teman ya. Ya itulah manusia, jadi kita berusaha terus untuk memperbaiki diri ke depan lebih baik. Masya Allah, perjalanan kali ini selalu disuguhi dengan pemandangan yang indah, dari langit, dari matahari, dari gunung, kemudian persawahan gitu teman-teman. Jadi memang view-nya itu akan terlihat ketika kita berangkatnya siang hari atau pagi hari. Kalau malam hari kita memang cenderung tidak bisa melihat apa-apa ya teman-teman ya. Biasanya kita lebih ke arah tidur. Tapi kalau perjalanan malam itu memang lebih nyaman karena lebih tidak panas. Kemarin saya mendengarkan sebuah ceramah dari Ustadz Abdul Somad. Ketika ada seorang yang duduk di tepi sawah melihat orang melewati jalan tol, dia berpikir enak sekali orang yang di tol itu ya, mereka punya duit bisa naik mobil gitu. Sedangkan orang yang di mobil ketika melihat orang di tepi sawah, dia itu mengatakan enak sekali orang di tepi sawah itu bisa duduk dan makan dengan nikmat seperti itu. Nah teman-teman, intinya sejatinya kebahagiaan itu bukan ada di apa yang kamu miliki dan tidak kamu miliki, tetapi ada di rasa syukur apa yang sekarang kita jalani, kita miliki, itu adalah sebuah kebahagiaan ya teman-teman ya. Jadi kita harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kita rasakan hari ini, dan itu pasti yang terbaik dari Allah, dan Allah pasti memberikan hikmah kepada kita. Alhamdulillah, mataharinya indah banget, langitnya indah banget seperti ini ya teman-teman ya. Itulah kita sekalian untuk membesarkan nama-nama Allah ketika melihat ciptaannya. Allahu Akbar, Masya Allah, sangat indah sekali. Semoga teman-teman yang belum pernah melewati tol ini jadi punya kesempatan untuk berpergian juga dengan keluarganya. Semoga Allah berikan rezeki, kemudahan dan kelancaran.
Alhamdulillah teman-teman, sebentar lagi kita memasuki Semarang. Kurang lebih 1 jam lagi sudah sampai di Semarang. Biasanya kota Semarang ini adalah tempat kita nanti tersendat atau rame macet ya teman-teman biasanya. Jadi nanti coba nanti teman-teman lihat ya seperti apa penampakan ketika kita melewati Semarang. Menurut informasi Semarang 50 menit lagi. Nah nanti kita akan lihat ya. Nah seperti ini kan kendaraan sudah mulai rame ya, dan mobil-mobil sudah mulai rapat-rapat seperti ini tandanya kita sudah mulai padat. Dan yang penting itu harus bersabar dan santai saja. Kalau memang rame ya udah kita ikuti gitu ya teman-teman. Kalau capek istirahat, kalau ngantuk ya tidur, lapar ya makan gitu teman-teman. Intinya jangan paksakan diri. Kalau memang lagi capek dan ngantuk, istirahatlah, karena itu adalah untuk keselamatan keluarga ya, dan diri kita sendiri dan orang lain tentunya. Kita bertanggung jawab kepada keluarga dan keselamatan orang lain. Jadi banyak kecelakaan terjadi itu karena orang-orang yang nekat, misalnya sudah tahu bau jalan tidak boleh dipakai, mereka tetap ngebut di situ tuh kayak gitu ya. Itu nggak boleh teman-teman. Sebenarnya bau jalan tuh yang paling kiri ya teman-teman, yang garis lurus itu namanya bau jalan. Jadi sebenarnya tidak boleh gitu, karena itu seperti contohnya banyak tiba-tiba kendaraan itu mungkin yang mogok atau istirahat itu berhenti di situ. Kalau kita ngebut teman-teman, kita mendadak ngerem dan kita banting ke kanan, kita bisa bayangin kalau yang di kanan lagi banter gitu ya atau lagi ngebut, apa yang terjadi teman-teman. Seperti waktu berangkat tuh banyak sekali kecelakaan terjadi, salah satunya karena capek, ngantuk dan ngebut gitu. Seperti inilah penampakan sebelum kita memasuki area Semarang. Dan biasanya area-area di sini itu naik turun gitu ya, berkelok-kelok seperti itu karena memang kontur dari tanahnya seperti itu. Nah, kita sudah masuk ke tol Banyumanik, artinya kita sudah masuk ke Semarang.
seperti ini kan teman-teman, yang seperti saya bilang tadi, biasanya di Semarang akan padat merayap seperti ini. Nah kalau sudah lewat itu nanti lancar lagi gitu teman-teman, tergantung apa yang terjadi di depan ya, kita kan nggak pernah tahu ya, apa ada kecelakaan atau nah seperti ini tiba-tiba macet lagi, ternyata ya gitu kan, ada rest area, karena ada persimpangan gitu teman-teman, ada keluar tol. Jadi ya memang harus lagi-lagi bersabar. Wah ini kita bingung ya, ada apa ini kok macet gitu ya sampai segini gitu. Ternyata teman-teman itu karena ada rest area nanti di sebelah kiri, jadi orang pada masuk ke rest area. Memang selama perjalanan ini yang paling macet hanya di sini sih teman-teman, itu agak lama gitu. Alhamdulillah sudah sampai Kali Kangkung lagi, kita masuk aja, nanti kita lihat di ke depan itu ada apa. Kita lanjut perjalanan dulu ya teman-teman. Pokoknya waktu itu saya itu ke rest area itu sekitar jam 1 gitu teman-teman, atau setengah 2 itu kita putuskan jam segitu, karena ketika jam 12 pasti rest area itu rame semua. Kenapa? Tentunya orang berpikir ini jam makan siang, ini jam sholat gitu, pasti mereka akan berhenti bersamaan, dan itu akan antri teman-teman untuk mencari parkir, antri toilet, antri makanan seperti itu. Jadi kita putuskan udah kita ke rest area berikutnya aja, pelan-pelan sambil kita lihat di Google rest area itu kira-kira berapa kilometer lagi gitu teman-teman. Alhamdulillahnya sesuai prediksi, kita 1 jam kemudian baru nyampe di rest area berikutnya dan kita berhenti. Nah ini teman-teman, tiba-tiba di KM 207 itu kita tiba-tiba berhenti seperti ini, kita nggak tahu kenapa gitu ya, apa ada kecelakaan gitu. Nah kita cek, kan bisa cek ya teman-teman di CCTV Jasa Marga di Palimanan Kanci ini ada apa di KM 207, 208, 209. Itu sampai banyak orang juga yang nonton ya teman-teman di jembatan penyeberangan karena macet. Ini kita cek di CCTV seperti ini. Nah kita bisa padahal lancar gitu ya teman-teman, 210, 211. Kita cek lagi ada apa gitu. Kebiasaan yang pertama untuk mencegah hipertensi adalah dengan aktif bergerak atau berolahraga. Olahraga adalah salah satu cara terbaik dan cara paling efektif untuk menurunkan tekanan darah. Jangan beralasan Anda tidak punya waktu, karena Mungkin ya. Ono. Rest area. Iya dah. CCTV.
Dan ternyata tadi itu karena adanya rest area teman-teman macetnya. Setelah itu ya lancar biasa gitu seperti ini. Nah, teman-teman, ternyata kita di sini itu kita lihat sebelah kanan, ternyata ada one way. Nah, kita langsung putuskan ambil kanan gitu ya, teman-teman. Jadi kita alhamdulillah lancar ikut jalur yang one way, teman-teman. Sambil mencari rest area, saya menahan pipis ya teman-teman ya, karena udah lama dari tadi. Alhamdulillah ada rest area di sebelah kanan, lumayan nggak terlalu padat ya, parkirannya ada. Kita istirahat dulu, kita lanjut lagi perjalanan. Ini sudah dimana saya juga lupa, kayaknya menuju ke Cikampek ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa lihat yang sebelah kiri rame ya teman-teman ya, agak macet ya. Yang sebelah kanan malah lancar ini ya. Ya, kita sudah keluar dari gerbang lagi, ternyata dibuka kontraflow. Jadi kita ikut arus kontraflow sampai nanti nyampe di Cikampek sepertinya. Jadi tidak bisa merubah ke kiri. Masuk laju kontraflow khusus tujuan Bekasi atau Jakarta. Kita kiri kan. Sebelah kiri.
Alhamdulillah sudah sampai di gerbang tol Cikampek. Sesuai prediksi kita sampai gerbang tol Cikampek ini sekitar jam setengah 6 atau jam 5. Jadi kita bisa keluar dari area ini insya Allah kalau lancar, enggak tersendat ya teman-teman ya. Kalau di atas jam itu kemungkinan macet gitu. Perjalanan dari Kota Malang sampai dengan Bogor biasanya ditempuh sekitar 12 jam. Kemudian kalau cepat bisa sampai 10 jam ya teman-teman ya, kalau nggak banyak berhenti. Alhamdulillah sudah gelap. Ini kita sudah di MBZ. Alhamdulillah sekali teman-teman. Terima kasih sudah menonton, sudah mendoakan, sudah like, komen, dan subscribe. Kalau ini bermanfaat silahkan di share teman-teman. Dan kita disambut dengan hujan. Alhamdulillah perjalanan lancar dan kita bisa sampai dengan selamat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum. Dan yang lain tidak berusaha menasihati. Di semua dikeluarin.